sih Mbak ya, sekarang lagi PPKM ya Mbak ya, jadi harus banyak di rumah gitu ya Mbak ya, Iya. mematuhi protokol kesehatan, betul ya Mbak? Iya, Mbak. Oke Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Febiola Stefani, Mbak bisa panggil saya dengan Mbak Febi Mbak. Oh iya, oke Mbak Feby. Oke, baiklah Mbak Pasya, karena saya belum mengenal Mbak lebih dalam, boleh Mbak silakan dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Mbak Pasya. Oke Mbak, kenalkan nama saya Pasya Uli, umur saya 19 tahun. Mbak bisa panggil saya Pasya. Oke, baiklah berarti saya panggilnya dengan Mbak Pasya ya Mbak ya. Iya, betul Mbak. Oke, baiklah Mbak Pasya. Jadi saya di sini akan menjadi konselor dalam sesi konseling kali ini ya Mbak Pasya. Baik Mbak. Oke Mbak, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Mbak? Oh, kabar saya sih baik Mbak, tapi selama pandemi ini pasti ada aja yang kurang enak gitu ya Mbak. Iya sih wajar ya Mbak ya. Jadi kegiatan Mbak Pasya sehari-hari apa nih Mbak? Ya, gitu-gitu aja sih Mbak, kayak kuliah, tidur, makan, udah kayak kadang olahraga gitu Mbak. Oh berarti selama pandemi ini di rumah aja nih ya Mbak ya? Iya, di rumah. Kuliahnya juga online di rumah aja ya Mbak ya? Iya. Oke baiklah Mbak, jadi selama di rumah aja nih keadaan Mbaknya gimana Mbak? Keadaan saya sih bisa dibilang baik, tapi ada yang tidak enak gitu Mbak, kayak bosan di rumah gitu, atau enggak pengen jumpa teman-teman gitu. Iya sih Mbak ya, tapi gimana ya Mbak, kita harus mematuhi protokol kesehatan ya Mbak ya, di rumah aja dulu. Oh ya ngomong-ngomong tadi Mbaknya masih kuliah ya Mbak ya? Iya, kuliah. Oh ya Mbaknya kuliahnya di mana nih Mbak? Saya kuliah di Universitas Riau. Oh, Universitas Riau ya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak, kalau boleh saya tahu Mbaknya ini kuliah ambil jurusan apa ya Mbak? Saya jurusan kedokteran Mbak. Oh, kedokteran ya Mbak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu juga Mbaknya sekarang semester berapa Mbak? Oh, saya semester 5 Mbak. Oh, semester 5, berarti mahasiswa akhir nih ya Mbak ya? Iya, betul. Pasti banyak tugas lagi pasti ya Mbak ya? Iya, pasti ya Mbak, empuk banget. Iya Mbak. Oke, sebelumnya kalau boleh saya tahu tujuan Mbaknya melakukan konseling kepada saya apa ya Mbak? Tujuan saya sih Mbak mau menceritakan permasalahan-permasalahan saya, terutama permasalahan kuliah saya sih. Masalah kuliah ya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau Mbak ingin menyampaikan apapun, silakan sampaikan kepada saya karena saya akan menjaga kerahasiaan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi Mbak nggak perlu khawatir kalau Mbak ingin cerita atau menyampaikan apapun, lakukan dengan terbuka ya Mbak ya. Karena saya tidak akan menyampaikannya kepada siapapun ya Mbak ya. Hanya kita berdua yang saja yang tahu Mbak. Oke Mbak. Ya, baiklah Mbak. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa waktu konseling yang akan kita lakukan ini sekitar 45 menit sampai 1 jam ke depan. Begitu Mbak. Oke Mbak. Iya Mbak. Oke, kelihatannya sepertinya mukanya Mbaknya udah nggak sabar nih ya pengen cerita pada saya ya Mbak ya. Oh iya Mbak. Udah nggak sabar ya Mbak ya. Iya. Kayak banyak masalah yang numpuk ya Mbak ya. Iya. Oke, baiklah Mbak. Jadi kita lanjutkan aja ya Mbak ya. Jadi apa nih Mbak yang ingin Mbak sampaikan pada saya? Silakan disampaikan Mbak. Jadi gini Mbak, sekarang tuh saya tuh pusing karena permasalahan kuliah saya. Oh, berarti Mbak ini saat ini pusing karena permasalahan kuliah Mbak ya. Ya sih Mbak, wajar mahasiswa akhir-akhir seperti Mbak ini pasti kuliahnya lebih rumit ya Mbak ya. Iya betul Mbak, apalagi di samping permasalahan kuliah, saya akhir-akhir ini jadi sering overthinking gitu loh Mbak. Oh, jadi selain permasalahan perkuliahan Mbak ini juga akhir-akhir ini sering overthinking ya Mbak? Iya betul. Oh, begitu. Baiklah Mbak, kalau boleh saya tahu apa penyebab Mbak pusing dalam mengerjakan tugas perkuliahan Mbak? Gimana ya Mbak, saya bilangnya, saya tuh pusing karena terlalu banyak tugas yang dikasih terus-menerus gitu Mbak. Apalagi deadline-nya itu berdekatan gitu, jadi saya bingung mau ngerjain dari mana dulu. Dan saya tuh lebih kecapek dan lelah gitu sih Mbak, harus ngerjain itu semua. Oh, berarti Mbaknya ini saat ini lebih kecapek terus lelah ya Mbak ya? Iya. Karena mengerjakan tugas yang terus-menerus gitu ya Mbak ya? Apalagi Mbak ini nggak tahu ya mengerjainnya dari mana dulu ya Mbak? Iya betul Mbak. Iya sih wajar, mahasiswa saat ini tuh permasalahannya pasti karena tugas ya Mbak ya. Apalagi katanya banyak mahasiswa yang katanya
deadline tugasnya berdekatan, seperti itu Mbak ya tadi ya Mbak? Iya, betul. Oke, baiklah Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak pusing dalam mengerjakan tugas tersebut, apa yang Mbak lakukan agar Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut? Kalau saya lagi pusing itu Mbak, saya lebih ke merilekskan diri saya sih Mbak. Misalnya kayak nonton film kesukaan saya atau olahraga gitu, jadi biar saya rileks kan Mbak. Setelah saya rileks, baru saya lanjut lagi ngerjain tugas saya Mbak. Oh, begitu ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu Mbaknya ini sulit mengerjakan tugas tersebut dalam semua mata kuliah atau hanya beberapa mata kuliah saja Mbak? Enggak semua sih Mbak, tapi bisa saya sudah semaksimal mungkin ngerjainnya. Nilai yang diberikan ke saya itu kurang memuaskan Mbak. Oh, berarti yang saya tangkap dari yang Mbak katakan bahwa sebenarnya Mbak tuh sulit mengerjakan tugas itu sebenarnya karena Mbak kurang puas gitu dengan hasil yang Mbak peroleh ya. Iya. Padahal Mbak sudah mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Begitu Mbak? Iya. Oke, baiklah Mbak. Jadi permasalahan Mbaknya tadi karena kesulitan dalam mengerjakan tugas nih ya Mbak ya. Jadi kalau boleh saya tahu, apakah Mbak pernah sharing gitu ke teman atau orang tua mengenai perasaan yang Mbak saat ini alami? Sejauh ini saya jarang gitu ya Mbak cerita-cerita, jadi saya lebih memendam sendiri sih. Oh, berarti Mbaknya ini lebih sering memendam sendiri ya Mbak ya? Itu yang membuat Mbaknya jadi sering pusing sendiri gitu ya? Karena perasaannya kurang plong Mbak, karena Mbaknya terlalu sering memendam sendiri. Betul nggak Mbak? Betul Mbak. Oke, baiklah Mbak. Berarti kalau boleh saya tahu, hal apa yang membuat Mbak kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut? Saya kan kurang pandai memanajemen waktu ya Mbak, jadi antara kegiatan di dalam kuliah sama di luar kuliah itu sulit gitu ngejalaninnya Mbak. Apalagi ngerjain tugasnya ini kan terkejar sama deadline ya, jadi kayak lebih terkuasai tenaga dan capek gitu Mbak ngerjain. Berarti yang membuat Mbak kesulitan dalam mengerjakan tugas ini berarti karena Mbak yang kurang pandai manajemen waktu ya Mbak ya? Betul ya Mbak? Betul Mbak. Oke, baiklah Mbak. Jadi kalau boleh saya tahu, apakah tugas-tugas yang diberikan dosen itu bisa dikerjakan semua atau ada yang terlewatkan gitu Mbak? Syukurnya Mbak, saya bisa mengerjakannya semua dengan tepat waktu Mbak. Tapi ya itu jadi lebih capek dan lelah itu Mbak, karena harus sesuai dengan deadline-nya kan, kejar-kejar waktu gitu Mbak. Oke, betul. Baiklah Mbak. Jadi apa yang Mbak lakukan agar Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut walaupun dalam keadaan lelah dan capek? Saya lebih kayak memaksain diri saya sih Mbak, kayak menentukan niat, karena yang paling penting itu kan niat kan Mbak kalau ngerjain tugas. Jadi saya kayak memaksain diri saya supaya bisa niat ngerjain tugas saya Mbak. Oh iya betul Mbak. Kalau menurut saya cara yang Mbak lakukan itu sudah bagus ya Mbak ya, untuk menumbuhkan niat agar Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut. Menurut saya itu sudah sangat bagus dan pemikiran Mbak itu dalam mengerjakan tugas itu dengan menumbuhkan keniatan. Jadi Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut. Betul ya Mbak? Betul Mbak. Oh iya Mbak, sebelumnya kan tadi Mbak udah mengatakan selain dari adanya permasalahan perkuliahan, akhir-akhir ini Mbak juga sering overthinking ya Mbak, betul Mbak? Ya Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan Mbak sering overthinking tersebut Mbak? Saya tuh overthinking itu apalagi masa pandemi ini kan Mbak, itu jadi lebih sering di rumah. Jadi kayak lebih mikirin ke masa depan gitu, gimana cara ngebanggain kedua orang tua saya, gimana cara bisa sukses gitu sih Mbak. Oh, begitu ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu juga, Mbak ini overthinkingnya setiap hari gitu atau ada beberapa saat gitu overthinkingnya? Hampir setiap hari sih Mbak. Oh, berarti hampir setiap hari dia memikirkan permasalahan masa depan gitu ya? Iya Mbak. Iya sih Mbak, wajar sih Mbak ya, apalagi anak muda yang sekarang ya. Pasti permasalahannya kalau nggak tugas, overthinking, masa depan itu wajar ya Mbak ya. Nah ini kalau boleh saya tahu nih Mbak ya, apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi overthinking tersebut? Biasanya sih saya kayak lebih menyemangati diri saya sih Mbak, kayak saya bilang ke diri saya kalau saya pasti bisa gitu, saya pasti sukses ke depannya. Yang penting saya lebih ke yakin kalau diri saya pasti bisa Mbak. Ya betul Mbak, menurut saya cara yang Mbak lakukan udah benar ya Mbak ya.
menyemangati diri, berusaha untuk berpikir positif, itu juga agenda utama ya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak, kalau begitu sebelum kita sudahi sesi konseling kali ini, mumpung masih ada beberapa waktu, ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu Mbak? Oh iya Mbak, saya pengen tanya nih Mbak. Menurut Mbak gimana sih caranya supaya saya nih nggak telat-telat lagi ngerjain tugas saya? Maksud Mbaknya biar nggak sulit mengerjakan tugas gitu ya Mbak ya? Kalau dari saya sih Mbak ya, saya juga sama seperti Mbak dulu. Sebagai mahasiswa pasti ada merasa kesulitan gitu dalam mengerjakan tugas. Tapi kembali lagi, seperti Mbak katakan sebelumnya juga, tumbuhkan niat dan lebih berusaha lagi untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena ketika kita menumbuhkan niat gitu Mbak ya, kita yakin kalau kita percaya bahwa kita bisa mengerjakan tugas tersebut, pasti kita bisa melakukannya. Dan terutama Mbak itu tumbuhkan sikap perilaku positif, berpikir positif. Yakinkan pada diri Mbak kalau misalnya saya pasti bisa gitu mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar, begitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Satu lagi Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Ya, Mbak. Menurut Mbak, gimana sih cara terbaik mengatasi overthinking kita gitu? Oke, baiklah Mbak ya. Sebelumnya saya juga sama nih dengan Mbak ya. Pada saat masih muda, bahkan sampai saat ini juga saya pernah merasakan overthinking. Tapi dengan Mbak tanyakan tadi, bagaimana kita bisa mengatasi overthinking tersebut dengan baik gitu ya Mbak ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri Mbak ya, cara yang terbaik kita mengatasi overthinking itu adalah kita berusaha berpikiran positif. Kenapa saya bilang begitu Mbak? Karena ketika kita berpikiran positif, maka ketika kita berpikiran positif tersebut akan mengalir pada tubuh kita dan perilaku kita juga akan menjadi positif. Dengan hal tersebut kita pasti mampu untuk menepis gitu rasa overthinking tersebut gitu Mbak. Jadi pikir aja kalau misalnya kedepannya saya bisa menggapai yang akan menjadi impian saya bisa bangga kedua orang tua saya gitu Mbak. Saya pasti bisa, saya yakin, saya punya niat, saya berusaha dan saya pasti bisa. Seperti itu Mbak. Ya juga sih Mbak, tapi gimana lagi saat kita udah menjadi tugas dengan sebaik mungkin, tapi nilai yang kita dapat tidak sesuai. Kalau begitu Mbak Pasya ini udah pernah nggak sharing ke teman-teman yang nilainya bagus dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen tersebut Mbak? Udah sih Mbak, memang ada yang beda hasilnya antara tugas saya dengan mereka. Mungkin saya ada yang salah. Kalau begitu mungkin Mbak Pasya ini kurang membuat tugas seperti yang diinginkan dosen Mbak. Dan mungkin Mbak ini mengerjakan tugasnya juga kurang sesuai dengan materi yang diberikan dosen. Sehingga Mbak mendapatkan nilai kecil yang menurut Mbak kecil, tapi menurut dosen itu sesuai dengan apa yang Mbak kerjakan gitu Mbak. Jadi menurut saya Mbaknya ini lebih harus sering-sering sharing ke teman gitu, sama teman yang nilainya bagus, di-sharingkan biar tahu Mbaknya bagian mana tugasnya yang menurut Mbak salah gitu dalam pengerjaannya gitu Mbak. Iya betul juga ya Mbak. Saya bakal banyak sharing dan dengan teman-teman saya yang lebih bagus lainnya dan mencari panduan-panduan mengerjakan tugas gitu Mbak. Iya betul Mbak Pasya. Kalau menurut saya saran dari saya nih Mbaknya juga harus lebih bisa memanajemen waktu biar Mbaknya bisa fokus dalam mengerjakan tugas sama kegiatan yang di luar dari tugas. Mbaknya juga menurut saya harus lebih menumbuhkan niat dalam mengerjakan tugas tersebut karena ketika kita niat pasti kita bisa mengerjakan tugas itu. Jadi kalau ketika Mbaknya nggak niat nih, ada rasa sulit untuk membangun niat tersebut, ada rasa malas. Seperti yang kita katakan sebelumnya, Mbak harus memaksakan diri. Di sini bukan kita maksudnya ingin memaksa diri kita, cuma maksudnya ketika kita tidak memaksakan diri kita tetap tertidur dalam hal-hal yang seperti malas-malasan, maka kita akan sulit dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi nggak apa-apa Mbak paksakan diri untuk hal yang baik, itu juga menurut saya nggak apa-apa. Biar Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan lancar, seperti itu Mbak. Oke Mbak, kalau begitu saya sudah paham dengan apa yang Mbak jelaskan. Terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Oke Mbak, karena waktunya seperti yang kita sepakati sebelumnya, sekitar 45 menit sampai 1 jam dan sekarang waktunya sudah habis. Jadi sampai di sini dulu ya Mbak sesi konseling kita kali ini Mbak Pasya. Baik Mbak. Sebelumnya nih Mbak, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu sebelum kita sudahi sesi konseling kali ini?
Baiklah Mbak Pasya, terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselornya Mbak Pasya ya. Dan saya juga harap Mbaknya jangan segan-segan gitu untuk datang ke sini lagi. Kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang ingin Mbak sampaikan kepada saya dengan senang hati menyambut Mbak kembali dengan di tempat ini dan akan mendengarkan keluh kesah Mbak Pasya. Baik Mbak, saya juga terima kasih ya Mbak karena Mbak mau mendengarkan cerita saya. Oke, terima kasih Mbak Pasya. Ya Mbak. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Pasya. Mari Mbak silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Lu senang banget nih bisa ketemu lagi sama Mbak Pasya. Ya ini Mbak, saya juga senang bisa ketemu Mbak lagi. Oh iya, ngomong-ngomong nih Mbak, kita harus memperkenalkan diri lagi atau nggak perlu lagi yang memperkenalkan diri? Kayaknya nggak usah deh Mbak, nggak apa-apa. Soalnya kita kan udah saling kenal. Terus sebelum sesi konseling kemarin kita kan udah sering jumpa Mbak. Oke, baiklah Mbak Pasya. Jadi gimana nih ngomong-ngomong kabarnya sekarang Mbak? Oh, kabar saya baik Mbak. Oh syukurlah kalau baik ya Mbak. Jadi Mbaknya sekarang masih di rumah aja ya Mbak? Iya nih Mbak, masih di rumah aja. Apalagi di masa pandemi ini kan kita harus tetap di rumah Mbak. Iya betul sih Mbak. Jadi emang harus di rumah dulu ya Mbak ya. Karena kita juga harus mematuhi protokol kesehatan juga. Lebih baik di rumah biar nggak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan gitu ya Mbak ya. Jadi Mbaknya ini selama di rumah keadaannya gimana Mbak? Masih sama kayak kemarin sih Mbak. Karena di rumah aja kan jadi bosan. Terus tuh ngerjain tugas yang numpuk gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Emang sih kalau di rumah aja pasti akan timbul perasaan bosan ya Mbak ya. Cuma dalam keadaan saat ini lebih baik kita di rumah aja dulu ya Mbak ya. Soalnya menunggu keadaan menjadi semakin lebih baik. Begitu Mbak Pasya. Iya betul banget Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Pasya ini ada yang ingin diceritakan kembali kepada saya ya, makanya datang kemari. Iya nih Mbak, masalah yang sama juga sih kayak kemarin. Oh begitu, baiklah Mbak Pasya. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jika Mbak Pasya ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Mbak alami, sampaikan aja secara terbuka. Sampaikan apa menjadi isi hati Mbak pada saya dengan terbuka. Saya tidak akan menyampaikannya kepada orang lain dan saya akan menjaga kerahasiaan ini sebaik mungkin, begitu Mbak. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa waktu sesi konseling yang kita lakukan pada saat ini akan dilakukan sekitar 45 menit sampai 1 jam ke depan, begitu Mbak Pasya. Baiklah Mbak. Oke, baiklah Mbak Pasya, ini wajahnya sebenarnya udah gak sabar ya ingin menceritakan apa yang menjadi isi hati Mbak Pasya ya Mbak ya. Ya nih Mbak, saya udah gak sabar banget menyampaikannya. Oke, baiklah Mbak Pasya, kita lanjutkan aja ya sesi konseling kita yang kemarin ya Mbak ya. Oke Mbak. Oke, silakan Mbak Pasya, apa yang ingin disampaikan kepada saya, kalau boleh saya tahu Mbak Pasya? Jadi begini Mbak, permasalahan saya masih sama dengan yang kemarin. Gimana ya Mbak, saya bilangnya? Saya masih pusing Mbak, ngerjain tugas saya yang mana dulu. Dan saya masih sering overthinking gitu Mbak. Oh begitu ya Mbak, masalahnya masih sama kayak yang kemarin ya Mbak ya. Jadi begini Mbak, sama seperti yang saya bilang sebelumnya pada Mbak, bahwa Mbak ini harus bisa lebih memanajemen waktunya. Mbak harus bisa memilih mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus dikerjakan lebih belakangan. Contohnya kalau misalnya tugas Mbak dulu harus dikerjakan, ya Mbak kerjakan tugas Mbak dulu gitu. Nanti kegiatan-kegiatan luar dari tugas itu bisa dikerjakan setelah Mbak mengerjakan tugas tersebut. Lalu Mbak juga harus lebih niat dalam mengerjakan tugas tersebut. Karena kalau kita nggak niat Mbak, pasti tetap sama aja susah dalam mengerjakannya. Sama ya seperti yang saya bilang sebelumnya, harus lebih niat, lebih yakin, percayakan diri Mbak bahwa Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut gitu Mbak. Tumbuhkan rasa kepercayaan diri Mbak itu agar Mbak bisa mengerjakan tugas tersebut. Dan yang Mbak bilang tadi, Mbak masih sering overthinking ya Mbak ya. Seperti yang saya katakan juga sebelumnya, kalau Mbak masih mengingat, kita tuh juga harus lebih berpikir positif. Karena overthinking ini kan dipengaruhi karena kita memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya Mbak ya. Jadi coba ketika Mbak sudah memikirkan negatif itu coba tepis gitu. Coba pikirkan hal-hal yang lebih positif lagi, hal-hal yang membangun Mbak gitu. Hal-hal yang menjadi pacuan Mbak untuk menjadi berpikir positif seperti itu Mbak. Oh iya betul Mbak, sekarang saya jadi tahu kenapa saya sulit gitu dalam mengerjakan tugas saya. Kayak belum saya kerjain aja saya udah pusing duluan gitu Mbak. Mungkin karena persepsi saya ya Mbak, kayak saya pikirnya percuma saya ngerjainnya semaksimal mungkin, tapi kalau hasilnya itu
Mbak, betul. Sekarang saya jadi paham kenapa saya cepat lelah dan capek gitu Mbak. Padahal saya belum ngerjain tugas itu, tapi saya udah kelelahan duluan Mbak. Mungkin ini berhubungan dengan persepsi saya, di mana saya berpikir percuma saya ngerjainnya secara totalitas, tapi hasil akhirnya tidak maksimal gitu Mbak. Baiklah Mbak, ya menurut saya sepertinya memang berhubungan ya Mbak ya. Persepsi tersebut yang membuat Mbak menjadi lebih tidak yakin diri yang sering Mbak tanamkan gitu dalam diri Mbak, yang membuat Mbak menjadi tidak niat dan menjadi malas gitu ya Mbak ya. Jika Mbak terus berpikir seperti itu, maka kecemasan itu akan terus muncul dalam diri Mbak gitu Mbak ya. Maka perilaku tersebut akan terus muncul. Maka dengan itu menurut saya Mbaknya harus lebih fokus dalam mengerjakan tugas, meyakinkan diri bahwa Mbaknya pasti bisa gitu. Jadi perilaku itu jangan ditanamkan Mbak. Karena kalau Mbak menanamkan perilaku itu yang membuat Mbak terus terjerumus dalam pikiran yang seperti itu gitu Mbak ya. Gitu. Lalu kira-kira saya harus bagaimana ya Mbak? Kalau menurut saya Mbak Pasya harus memperhatikan perilaku yang selalu berpikir bahwa Mbak Pasya ini ketika mengerjakan tugas tersebut pasti hasilnya tetap kecil gitu, dengan tetap kecil gitu ya Mbak ya. Dengan memperhatikan apa yang Mbak pikirkan mengenai tugas tersebut. Jadi ketika Mbak mengerjakan tugas itu, Mbak itu harus berpikir positif dulu, jangan langsung berpikir yang jelek gitu kan. Karena kita kan belum tahu hasilnya gitu ya Mbak ya. Karena gini Mbak, apa yang kita pikirkan ini akan mempengaruhi perasaan kita dan selanjutnya juga akan mempengaruhi perilaku kita. Begitu Mbak Pasya. Oke Mbak, saya mengerti. Oke Mbak Pasya, saya melihat Mbak Pasya ini wajahnya sudah mulai merasa tenang ya. Terlihat sudah merasa lebih tenang dan semakin terbuka mengenai permasalahan-permasalahan yang Mbak alami ya Mbak. Ya nih Mbak, saya merasa lebih tenang dan saya ingin mengeluarkan semua yang saya rasakan itu. Jadi nggak ada yang menumpuk lagi, karena itu yang membuat saya stres Mbak. Syukurlah Mbak, saya merasa lebih senang juga ya kalau Mbaknya sudah merasa lebih lega. Oke, baiklah Mbak Pasya, saya dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Mbak Pasya nih. Berhubung waktunya masih ada Mbak, silahkan kalau masih ada yang Mbak sampaikan Mbak, dipersilakan Mbak. Baik Mbak Feby, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika saya sudah menerapkan hal-hal yang sebelumnya kita bahas, tetapi perasaan itu masih sering muncul, apa yang harus saya lakukan Mbak? Baiklah Mbak Pasya, seperti yang Mbak katakan tadi, ketika Mbak sudah menerapkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi perasaan itu masih sering timbul ya Mbak ya. Kalau menurut saya nih Mbak ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Mbak juga harus lebih berpikir positif lagi. Yakinkan bahwa Mbak itu bisa mengerjakan tugas tersebut. Buang perasaan-perasaan negatif yang timbul dari dalam diri Mbak, begitu Mbak. Yakinkan kalau Mbak itu pasti bisa melawan permasalahan itu dengan baik. Yang dimaksud di sini, Mbak itu pasti yakinkan bahwa Mbak ini lebih kuat dari permasalahan tersebut. Saya yakin Mbak pasti bisa lebih tenang, lebih santai, dan lebih lega dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu Mbak. Baiklah Mbak, saya merasa pikiran saya jadi lebih terbuka Mbak. Ya Mbak, saya juga sudah merasa nih wajahnya Mbak Pasya ini lebih banyak tersenyum sekarang ya Mbak ya. Saya juga merasa kalau Mbak ini sudah merasa lebih longgar, betul ya Mbak ya? Iya Mbak, betul sekali. Jika demikian, kalau boleh saya tahu, jika Mbak mengalami permasalahan yang sama, apa yang harus Mbak lakukan? Kalau saya mengalami permasalahan yang sama dengan Mbak Pasya tadi, yang saya harus lakukan pertama itu saya harus meyakinkan diri saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika saya sudah bisa meyakinkan diri saya akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Saya akan mampu mengerjakan tugas tersebut dengan baik, walaupun mungkin ada rasa malas, tidak niat, tapi yakinkan diri Mbak terlebih dahulu gitu Mbak ya. Jangan pikirkan yang negatif dulu, harus lebih berpikir positif karena yakinkan bahwa saya pasti dapat nilai bagus karena saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, begitu Mbak ya. Terus percaya diri aja Mbak, percaya diri. Ketika kita bisa percaya diri, saya yakin kita pasti bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Sama halnya dengan yang Mbak katakan, selain dari susah menyelesaikan tugas, Mbak juga tadi sering overthinking gitu ya Mbak ya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebenarnya kunci utamanya itu kita memang harus berpikir positif. Karena mungkin sebelum-sebelumnya Mbak ini pasti masih sulit gitu berpikir positif. Jadi saya sarankan kalau saya itu seperti
bermasalah dengan kayak seperti Mbak ini, saya akan lebih berpikir positif, saya akan menjernihkan pikiran saya, pasti akan saya lebih tenang lagi seperti itu, Mbak. Oh begitu ya Mbak, benar juga yang Mbak katakan. Saya akan berusaha berpikir lebih positif lagi Mbak. Ya betul Mbak. Selain daripada berpikir positif juga, hal yang akan saya lakukan ketika saya mengalami permasalahan yang Mbak alami ini, saya biasanya pasti akan menarik nafas saya panjang-panjang untuk beberapa kali agar saya lebih merasa nyaman gitu Mbak ya, biar nafas saya teratur juga. Dan selain itu juga saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi hobi saya, seperti itu Mbak Pasya. Apakah Mbak pernah melakukan hal yang demikian? Saya sebenarnya juga melakukan itu Mbak, tapi ya itu kayak udah gak kepikiran lagi mau melakukan hal seperti itu. Oh berarti kadang-kadang nggak kepikiran gitu ya Mbak yang melakukannya. Oh iya nggak apa-apa sih Mbak, mungkin lain kali bisa Mbak terapkan gitu ya Mbak ya. Iya Mbak Feby, mungkin saya akan melakukannya nanti. Baiklah Mbak Feby, saya sudah merasa lebih paham dan tenang saat ini. Terima kasih banyak ya Mbak Feby sekali lagi. Iya Mbak Pasya, sama-sama. Oh syukurlah kalau Mbak Pasyanya sudah merasa lebih paham saat ini ya, dan juga sudah merasa lebih jauh lebih tenang ya Mbak ya. Oke baiklah Mbak, sebelumnya masih ada yang ingin Mbak tanyakan lagi kepada saya? Sepertinya sudah tidak ada Mbak, saya sudah mengerti dengan jelas ya Mbak. Oke baiklah Mbak Pasya, jika sudah tidak ada lagi yang Mbak ingin tanyakan, karena waktunya juga sudah mau habis ya Mbak ya. Karena dengan yang Mbak katakan sebelumnya, bahwa Mbak sudah merasa lebih lega dan lebih membaik. Dan saya juga sudah memperhatikan bahwa wajah Mbak Pasya jauh lebih kelihatan segar dari pertemuan sebelumnya ya Mbak ya. Jadi sesi konseling pada kali ini saya rasa sudah bisa diakhiri, karena saya sudah melihat banyaknya perubahan dari Mbak Pasyanya sendiri begitu ya Mbak ya. Sudah adanya perubahan perilaku yang lebih positif dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya yang saya perhatikan begitu ya Mbak ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil selama proses konseling yang kita lakukan ini adalah bahwa Mbak Pasya ini merasa kesulitan dalam melakukan tugas gitu ya Mbak ya. Selain dari kesulitan dalam melakukan tugas ini, Mbak Pasya ini juga akhir-akhir ini, belakangan ini sering merasakan overthinking seperti itu Mbak ya. Maka dengan itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Mbak Pasya harus lebih bisa berpikir positif ya Mbak ya. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku kita juga ya Mbak. Jadi seperti yang kita bahas Mbak, jika Mbak merasakan hal seperti itu lagi, coba lebih berpikir positif, lebih tenangkan diri Mbak, lebih kalau menurut saya lakukan hal-hal yang menurut Mbak menjadi favorit Mbak dulu, menjadi hobi Mbak gitu. Karena setelah Mbak dapat melakukan hal tersebut, Mbak pasti bisa mengatasinya dengan baik. Saya yakin Mbak Pasya pasti bisa menyelesaikannya dengan baik ya Mbak ya. Tetapi saya sangat mengapresiasi perubahan-perubahan positif yang saya perhatikan dari Mbak Pasya dari pertemuan sebelumnya ya Mbak ya. Mbak juga sudah lebih bisa berpikir dan berperilaku lebih matang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang Mbak hadapi saat ini, begitu ya Mbak ya. Mbak Pasya juga sudah sangat terbuka yang menurut saya ya, dalam menceritakan permasalahan yang Mbak alami saat ini. Saya juga merasa senang dari yang sudah Mbak katakan sebelumnya, bahwa sedikit demi sedikit Mbak sudah bisa mengatasi masalah Mbak dengan baik. Mbak sudah jauh lebih tenang, sudah bisa berpikir positif dan akan melakukan saran-saran yang saya katakan sebelumnya, begitu ya Mbak ya. Saya harap Mbak Pasya bisa seperti itu seterusnya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak Pasya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya Mbak Pasya ya. Jika masih ada yang ingin Mbak Pasya ceritakan kepada saya atau yang ingin Mbak sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan Mbak Pasya, saya akan dengan sangat senang hati mau menerima Mbak Pasya kembali lagi, begitu ya Mbak ya. Tapi untuk sesi kali ini, untuk permasalahan kali ini kita sudah sampai di sini dulu ya Mbak Pasya ya. Oke, baiklah Mbak, saya juga ingin minta maaf jika ada perkataan atau perilaku saya yang kurang berkenan selama kita melakukan sesi konseling pertemuan-pertemuan ini ya Mbak ya. Begitu Mbak Pasya, saya harap Mbak Pasya bisa memaklumi dan memaafkannya Mbak. Terima kasih Mbak Pasya sekali lagi sudah mempercayakan saya sebagai konselor pada konseling kali ini Mbak. Begitu Mbak. Oke Mbak, saya juga mau mengucapkan terima kasih karena Mbak telah bersedia menjadi konselor saya dan mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak ya Mbak, senang bertemu dengan Mbak Feby. Iya Mbak, saya juga sangat senang bertemu dengan Mbak
Fasya. Terima kasih sekali lagi Mbak Fasya. Sampai berjumpa. Iya Mbak, terima kasih.